Aku mencintai atasanku. Namaku Alex. Usiaku saat ini 32 tahun. Seorang bujangan. Aku bekerja di sebuah perusahaan nasional. Hanya seorang staf biasa. Selama 4 tahun ini sebenarnya aku menyukai seorang wanita. Usianya sekitar 40 tahun. Menurutku, dia sangat cantik, dewasa, dan sangat menarik. Kami hampir tiap hari bertemu. Kadang kami ngobrol, tetapi lebih banyak hanya masalah kerjaan. Secara ekonomi, dia jauh di atasku. Semua yang digunakan barang-barang branded. Mobil yang digunakan ke kantor seringkali berganti-ganti, dan semuanya mobil mahal. Di usia 40 tahun, dia belum juga menikah. Seringkali orang-orang di kantor bergosip, mengatakan dia wanita berkelainan seks. Ada juga gosip lain mengatakan dia pernah dikecewakan laki-laki. Yang jelas, dia atasanku. Jauh lebih dari jabatanku yang hanya seorang staf. Dia seorang manajer di perusahaan keluarganya. Aku benar-benar menyukainya. Bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya. Aku menyukainya karena dia seorang perempuan yang kuat dan tegas. Seorang perempuan yang tidak mudah tergoda. Seorang perempuan yang selalu menjaga harga diri dan martabatnya. Pernah di suatu kejadian, saat itu aku dan beberapa staf diminta mendampingi beliau menghadiri sebuah pertemuan bisnis. Dalam pertemuan itu, lawan bisnis yang hadir tidak hanya tertarik membicarakan kerjasama antar dua perusahaan, tetapi berusaha untuk mengajak manajer kami agar melanjutkan pembicaraan secara pribadi. Dia dengan tegas menolak. Maaf, saya hanya ingin membicarakan pekerjaan secara resmi di tempat resmi. Untuk bicara secara pribadi, saya hanya akan bicara masalah pribadi. Dan itu tentu orang-orang yang memang dari kalangan terdekat saya. Karena Bapak adalah rekanan bisnis perusahaan kami, tentu kita akan bicarakan bisnis secara resmi. Jawaban dan tanggapannya membuat saya semakin mengaguminya, tegas dan terhormat. Padahal aku lihat secara penampilan orang yang mengajaknya itu keren. Usianya baru sekitar 40 tahunan dan tentu secara materi tidak kurang dari manajerku. Waktu datang ke pertemuan bisnis saja, dia mengendarai mobil mewahnya juga. Tapi dia tidak silau dan tergoda. Dia memiliki prinsip yang jelas dan sangat elegan. Aku semakin menyukainya. Hampir 4 tahun ini aku menjadi pengagum setianya. Setiap kesempatan, walaupun hanya sekedar melihat sosoknya sekilas saja, aku sudah bahagia banget. Memang kami tidak setiap hari bertemu. Sebagai salah seorang pimpinan di perusahaan, dia banyak melakukan kegiatan di luar kantor, meeting, melakukan kunjungan, tak jarang aku diajak mendampinginya. Komunikasi sangat baik, entah itu sebagai atasan dan stafnya ataupun sebagai rekan sejawat. Sekali-kali aku dan beberapa teman diajak makan siang bersama dengannya di luar kantor. Obrolan kami bukan hanya soal pekerjaan, kadang-kadang menyerempet ke urusan pribadi. Dia sebenarnya seorang yang terbuka dan asyik. Menurut perasaanku, pandangan dia padaku bukan hanya sebatas atasan bawahan, tetapi lebih dari itu. Perhatian-perhatian kecilnya terasa sebagai sinyal bahwa dia peduli padaku. Pernah satu hari, aku terlambat masuk kantor.
baju basah kuyup karena tiba-tiba hujan deras di jalanan sewaktu mau ke kantor. Aku lupa membawa mantel hujan. Mau bolos aku nggak bisa karena pagi itu aku mesti menyajikan dokumen untuk meeting hari itu. Setiba di kantor, aku hanya bisa ke toilet untuk sekedar mengelap rambut dan badanku. Akibatnya, aku masuk angin. Ketika mengantarkan dokumen ke ruangannya, dia lama menatapku, lalu berkata, "Kamu sebaiknya ganti baju dulu, nanti masuk angin." "Maaf Bu, saya nggak punya baju ganti. Kalau mau ganti mesti pulang dulu." "Emang rumah kamu di mana?" 1 jam dari sini Bu. Kalau bolak-balik memakan waktu 2 jam. Itu juga kalau nggak macet. Dia menatapku sejenak, lalu merogoh dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan. "Ini, kamu beli pakaian, nanti masuk angin jadi lebih repot." Aku jelas terkejut. Hampir tidak ada pegawai di kantor ini yang dapat perlakuan seperti itu. Perhatian-perhatian kecilnya semakin menambah rasa suka aku padanya. Pernah saat kami lembur, kebetulan yang lembur aku dan 3 orang staf lainnya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Karena cuaca tidak bersahabat, kami kesulitan mencari makan malam. Pesan ojol pun tak ada yang merespon. Tak lama kemudian teleponku berdering. Ternyata dia. "Kamu lembur ya? Sudah makan belum?" "Aku lagi di dekat kantor. Mau aku beliin?" "Belum Bu, kami bertiga dari tadi terkurung di kantor. Gak bisa pesan ojol, gak ada yang mau ambil orderan kami." "Ya sudah, aku beliin. Ntar lagi aku sampai di kantor." Begitulah perhatian-perhatian kecilnya yang membuatku semakin mengaguminya. Di waktu lain, dia beberapa kali minta temani mengunjungi kebun bunganya, sebuah daerah pinggir kota. Kebetulan dia sangat suka pada bunga. Sampai-sampai dia beli 1 kebun bunga yang lumayan luas. Ditanami berbagai jenis bunga yang namanya sulit untuk ucapkan. Di antaranya ada bunga kembang sepatu. Bahasa Latinnya Hibiscus rosa sinensis. Bunga lavender. Bahasa Latinnya Lavandula. Bunga bougainville atau bougainvillea. Bunga Jepun Nereum oleander. Bunga baby bridge, Gypsophila. Banyak lagi jenis bunga yang ditanamnya dan cara mengucapkan bahasa Latinnya makin sulit. Kami habiskan waktu seharian. Dia sibuk menata dan berdiskusi dengan pengelola kebun. Aku ke bagian masak dan jalan-jalan keliling kebun. Semakin lama kami semakin sering berinteraksi dan semakin akrab. Semakin kesini, tiap kali ketemu jantungku semakin tak kuat, berdebar-debar, wajahnya selalu terbayang kemanapun aku menoleh. Kayaknya aku jatuh cinta. Tapi mungkinkah? Makin hari kami semakin dekat. Tetapi aku bingung, apakah kedekatan itu baginya hanya karena pertemanan satu kantor, teman yang bisa diajak ngobrol, ataukah lebih dari itu? Ada keraguan dan ketakutan jika aku utarakan rasa suka ini padanya. Apakah dia akan menolak, mungkin karena statusnya atau batasan-batasan jodoh dari keluarganya, karena dia orang berada. Akibatnya, kemudian hubungan kami menjadi renggang. Dia tak mau lagi dekat karena takut disalahartikan. Saya tak mau itu. Saya tak rela berjauhan darinya. Tetapi jika tak diutarakan, hidup saya sepanjang waktu akan terus gelisah. Apa yang mesti saya lakukan?